Kali ini teman-teman kita mau bahas keren banget nih. Jadi kita ngomongin rumus lagi nih. Oke. Kasusnya kayak gini teman-teman. Kasusnya saya punya hasil survei. Oke, hasil survei ada cukup, sangat bagus, kurang, sangat kurang, bla bla bla. Oke. Dan saya mau hitung berapa sih jumlah yang voting ya, yang ikut survei. Dan saya mau tahu yang paling tinggi itu apa gitu ya. Oke. Jadi saya akan menggunakan 4 cara nih teman-teman. 4 cara dari cara yang basic sampai cara yang agak nggak perlu banget gitu ya. Tapi yang penting kita belajar polanya nih. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan, kita perlu tahu dulu kategorinya apa ya. Kategorinya apa? Jadi saya akan copy ini semua. Oke, dan by the way ini dalam bentuk tabel ya. Oke, saya copy semua, saya paste di sini. Dan saya akan gunakan data, kemudian remove duplicates. Oke, remove duplicates. Kita klik OK, dan datanya ada 5 nih. Oke, jadi sekarang saya bisa copy dan pindahkan ke sini, dan kita dapat datanya. Dan untuk nge-count, teman-teman, cara yang paling sering kita pakai yaitu adalah count if. Jadi saya akan gunakan count if. Oke, range-nya di mana nih? Di sini. Ya, tapi karena kita menggunakan tabel, saya akan bawa kursor saya ke atas dan tinggal klik. Dan saya akan nge-highlight semua yang ada di rating survey. Oke, jadi ini bukan cell reference, tapi ini adalah sebuah table reference. Oke, kemudian kita cek mana nih yang namanya cukup ya. Enter, dan cukup itu ada 1, 2, 3. Dia akan menghitung 3. Oke, double klik dan kita dapat jawabannya seperti ini. Oke. Tapi ada kerugiannya kalau kita menggunakan cara ini, karena ini adalah cara one off. Oke, cara sekali aja. Kalau data ini terupdate ya, atau ada kalau terupdate count dia akan terupdate. Tapi kalau ada kategori yang baru, dia nggak akan terupdate nih teman-teman. Oke, contohnya saya punya data di bawah nih. Oke, ada 4 data yang bilang yang nggak ngejawab ya. Dan saya mau masukin data ini ke sini, dan caranya sangat gampang. Kita tinggal bawa ke bawah dan table ini akan otomatis memanjang. Oke, kita klik dan nothing happen di sini ya. Karena kita remove duplicate-nya sekali doang. Kalau gitu kita harus mengulang lagi, kita ambil lagi semua, remove duplicate lagi, dan baru kita bisa dapetin yang tidak menjawab. Oke, itu adalah salah satu kerugian kalau kita menggunakan cara ini. Oke. Tapi kalau kita mau nge-sort, no problem. Kita tinggal klik aja di sini. Oke, klik kanan. Kita sort dari largest to smallest. Dan kita langsung tahu nih, waduh yang sangat kurangnya 9 orang yang nge-vote. Gitu ya. Kita tahu gitu ya. Oke. Nah, jadi gimana dong kalau mau nge-update? Oke, supaya yang tidak menjawab ini bisa masuk dan bisa terupdate. Oke. Caranya dengan menggunakan dynamic array formula. Oke. Yang ada di Excel 365. Khusus kali ini kita spesifik ke Excel 365 ya. Oke, yang pertama saya akan mengambil data kategorinya. Oke, kalau tadi kita menggunakan remove duplicate, gimana cara mengambil kategori menggunakan rumus? Rumusnya adalah unique. Oke, unique. Arraynya mana nih yang mau diambil data uniknya? Oke, lagi-lagi kita nggak perlu ngedrag, kita tinggal klik di atas. Oke, nggak perlu kurung tutup karena cuma 1. Dan saya akan ambil cukup, sangat bagus, kurang, bla bla bla. Buat teman-teman yang baru kali ini ngelihat nih apaan kok ada garis warna biru gitu ya. Ini disebut dynamic array formula dan hanya ada di Excel 365 atau Excel 2021. Oke, ada banyak banget rumus-rumus keren karena mulai dari Excel 365 Excel mengubah algoritmanya nih. Oke. Dulu yang kita harus Ctrl Shift Enter ya, atau kita highlight dulu baru Ctrl Shift Enter. Sekarang kita tinggal enter dan kita bisa bikin satu rumus yang menghasilkan banyak sel. Ini disebut array formula. Oke. Dan salah satu rumusnya disebut unique. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa count. Oke, saya akan menggunakan rumus count if seperti tadi. Oke. Range-nya di mana? Range-nya di sini. Oke, dan kita mau cari apa nih? Kita mau cari cukup. Oke, tapi bukan kalau kita cuma tulis F2, dia akan cuma ngecek cukup doang gitu ya. Padahal F2 ini adalah dynamic array formula. Barusan ya, dia menghasilkan 5. Jadi ini juga trik yang ada di Excel 365. Kalau saya menggunakan tanda pagar, perhatikan dia akan melakukan semua count if untuk semua datanya. Lagi-lagi ini adalah array formula. Oke, ini keren banget ya. Hanya ada di Excel 365 atau Excel 2021. Saya kurung tutup, apa yang terjadi? Excel akan ngitung 5 kali. Dicari, mana cukup? Hitung. Cukup ada 3. Lanjut, yang sangat bagus berapa? Hitung lagi gitu ya. Enter. Lihat, dia akan menghasilkan 5 data ini. Oke. Sekarang kita coba lihat ya, kalau saya bawa data 4 ini ya ke atas, oke.
Saya zoom out. Saya bawa ke atas ke sini. Oke, apa yang terjadi? Wah, tidak menjawabnya muncul. Ada 4 orang. Oke, kenapa? Karena rumus ini membaca tabel reference yang memanjang secara otomatis begitu ada data yang baru. Artinya apa? Artinya rumus ini sekarang ngelihat the whole thing sampai ke bawah. Ada data yang tidak menjawab, rumus ini akan mengambil. Itulah hebatnya rumus dynamic array formula dalam sebuah tabel ya. Oke? Karena dia akan menjadi otomatis. Oke? Gitu ya. Jadi ini sangat keren untuk menambah data yang seperti ini. Saya undo dulu. Oke. Kerugiannya apa nih? Oke, jangan saya undo ya supaya kelihatan nih. Oke. Saya tinggal balikin ini aja. Saya buang ini lagi ke bawah. Oke, dan ini akan saya delete ya supaya nggak ada ekstra lagi. Oke. Nah, sekarang kerugiannya bukan kerugian ya. Salah satu setback-nya apa? Setback-nya adalah saya nggak bisa ngesortir karena ini adalah 2 dynamic array yang berbeda. Oke, jadi saya nggak bisa ngesortir. Jadi caranya gimana? Caranya antara kita matiin ya rumusnya, jadi p special value, dan kemudian kita sort di sini. Ini saya copy formatnya. Kemudian kita sort sama seperti cara pertama ya. Jadi kita sort dari largest to smallest, jadi dapat. Atau, tapi lagi-lagi begitu kita matiin rumusnya, jadi nggak dinamis ya. Jadi kalau data baru nggak bisa ngambil ya. Atau kita menggunakan rumus sort ke 2 array itu. Oke, rumus sort mana nih? Oh, sort ini semuanya nih. Kita sort ya. Kita sort. Apa yang mau di-sort? Kita mau sort berdasarkan count, yaitu indeks yang keberapa? Indeks yang kedua. Karena kita mau nge-sort berdasarkan yang kedua. Oke. Sortnya apa nih? Ascending dari makin kecil ke makin gede, atau descending dari yang gede ke makin paling kecil. Oke. Saya mau yang paling gede di atas supaya makin lama makin turun. Jadi descending. Descending itu -1. Jadi saya akan tulis -1. Kurung tutup. Enter. Wah. Kita bikin dynamic array formula dari 2 dynamic array formula. Oke. Jadi dengan begini ya, teman-teman ya. Ini sebetulnya keren ya karena kita bisa bikin dari dynamic array formula kita bikin dynamic array formula yang lain. Oke. Tapi ini agak sedikit ekstra ya karena kita perlu bikin 2 chart dong kalau kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah, yang paling keren itu sebetulnya, jadi ini agak fancy ya, teman-teman nggak harus pakai, tapi ini sangat bermanfaat atau berguna untuk bikin rumus menjadi lebih pendek atau mengurangi step. Kayak gini, ini step ke-1, ini step kedua. Gimana cara menggabungkan ini semua dalam satu single step? Oke, dan kita bisa melakukan ini dengan rumus let. Oke, rumus let ini semakin ke sini saya ngerasa ini adalah rumus yang sangat powerful nih teman-teman. Oke, saya jelasin rumus let ya. Rumus let kita bahas di 2 minggu lalu atau 4 minggu lalu ya. Rumus let itu kayak rumus matematika. Kita bikin variabel x menjadi apa, y menjadi apa. Itu kita bikin rumusnya x ditambah y ya. Hasilnya apa gitu ya. Kayak rumus matematika ya. Jadi misalnya saya let x be 5. Kemudian let y be 10 gitu ya. Jadi kita biarkan x menjadi 5 dan y menjadi 10. Jadi kalau saya punya rumus x ditambah y, x ditambah y, dia akan menghasilkan 5 ditambah 10. Dan hasilnya ada 15. Oke. Jadi kita bikin rumus dengan variabel. Oke. Nah, gimana caranya? Kita mulai ya, kita coba ya. Saya akan bikin di sini dan saya akan bikin rumusnya di atas. Kenapa kalian saya bikin di atas? Karena saya mau ajarin gimana cara bikin rumus yang lebih enak dilihat dengan bikin baris, oke? Jadi kita akan menggunakan rumus sama dengan let kurung buka, oke? Atau let kurung buka. Saya akan menggunakan Alt Enter, teman-teman. Alt Enter, dia akan pindah ke baris kedua, oke? Dan saya mau bikin kategori rumus yang kategori tadi ya. Saya akan store di dalam X. Jadi saya buat X, titik koma, apa yang mau kita simpan dalam X? Yang mau kita simpan dalam X adalah ini. Kategori cukup, sangat bagus, kurang, sangat kurang, dan bagus yang dihasilkan dari rumus unique. Oke, jadi saya akan menggunakan rumus unique. Unique mana? Nih, unique ini nih. Oke, kita ambil ini. Oke, kurung tutup. Udah, itu ya. Jadi X itu adalah rumus unique. Kemudian saya mau lanjut kedua, saya mau bikin Y. Y itu apa? Saya mau bikin Y. Y itu isinya kolom yang kedua nih. Rumus count.
Oke, kita akan menggunakan rumus count if. Rumus count if. Range-nya mana? Range-nya ini. Oke, range-nya ini. Kriterianya apa? Kriterianya itu adalah ini semua ya yang dihasilkan oleh rumus unique. Dan kita udah store unique di dalam X. Jadi saya akan menulis X aja. X itulah kriteria kita. Copy so far. Jadi kita akan menghitung count if di mana di sini. Ya, kriterianya apa? Kriterianya X. X itu apa? Ini unique table bla bla bla. Oke? Udah ya, kita udah punya dua ini ya. Nah, sekarang Alt Enter, rumusnya apa? Rumusnya kita mau bikin satu tabel yang isinya dua kolom. Kolom pertamanya adalah X, kolom keduanya adalah Y. Oke, ada banyak cara nih. Oke, tapi cara yang kebetulan 2 minggu lalu kita bahas adalah dengan menggunakan rumus choose. Oke, rumus choose. Rumus choose, rumus yang sangat powerful karena dia bisa bikin tabel di dalam sebuah rumus. Oke, jadi rumus choose kita mau bikin dua tabel. Gimana cara bikin dua tabel dalam rumus choose? Kita membuat array formula. Ini ada di webinar sebelumnya. 1 \2 kurung kurawal. Oke, gini ya. Kenapa menggunakan backslash? Lagi-lagi ini dibahas di webinar sebelumnya karena saya menggunakan titik koma sebagai delimiter. Kalau teman-teman menggunakan koma, ganti backslash-nya dengan koma. Oke, dia akan berhasil. Ganti backslash-nya dengan titik koma. Oke, kemudian titik koma. Nah, Excel tanya value 1 ya, yang kolom ke-1 ini apaan? Oke, saya mau itu menjadi X. Karena saya mau kolom ke-1 saya menjadi hasil unik ini. Oke, kolom keduanya apa? Kolom keduanya Y. Oke, kurung tutup. Oke, enter, boom. Sekarang saya punya satu array aja nih, cuma satu array formula yang ada kategorinya yang merupakan X, oke. Dan saya punya kolom yang kedua yang merupakan Y, oke, yang merupakan Y-nya. Dan saya gabungkan dua tabel ini atau dua kolom ini ya, dua array ini dengan rumus choose. Oke, tapi ada yang kurang ya, karena yang kurang apa nih? Sortir, belum di sort. Bisa nggak sekarang di sort? Bisa, karena sekarang dia hanya satu array. Oke, jadi di depan choose saya akan menggunakan sort. Oke, apa yang di sort? Ini semua rumus choose. Oke, kemudian sort. Sortnya sort apa nih? Indeks yang keberapa? Kolom yang ke-1 atau kolom yang kedua? Kita mau ambil yang kedua. Dan lagi-lagi saya akan gunakan -1 karena saya mau descending. Oke. Sangat banyak rumus berarti sangat banyak kurung tutup. Jadi hati-hati dengan kurung tutupnya. Pastikan LED-nya udah ditutup. Oke. Enter. There we go, teman-teman. Oke. Jadi ini sekarang adalah satu array formula yang bisa disortir. Bisa nggak dia ngehandle kalau ada yang baru? Kita lihat ya. Ini akan saya geser ke atas, lihat kursor saya. Boom. Tidak menjawab ada di sini, teman-teman. Karena disortir. Oke. Jadi keren banget ya. Sudah ngesortir dengan sendirinya. Oke. Jadi rumus ini sangat powerful. Buat teman-teman yang punya Excel 365, pastikan bisa mengerti rumus LED. Karena rumus LED-nya sangat powerful. Oke. Saya undo supaya tidak menjawabnya pindah ke bawah. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini yang fancy nih teman-teman, yang nggak perlu banget ya, tapi saya coba bahas ya. Mungkin teman-teman ada yang iseng, wah bos berarti kalau gitu ini kan lab cuma dapat ini, berarti yang di atas harus nulis manual dong gitu ya. Nah gimana caranya kalau kita bikin satu rumus di sini ya, yang langsung dapat judulnya dan langsung dapat jawabannya, oke? Gimana caranya? Bisa teman-teman, oke? Dan itu dengan menggunakan rumus LED lagi, oke? LED lagi. Agak panjang ya, oke, slowly ya. Kita akan bahas ya. Saya akan mengulang sambil teman-teman review. Yang pertama saya akan bikin X menjadi yang sama seperti tadi ya, unique. Oke, X adalah kolom yang pertama. Jadi saya mau ambil unique. Arraynya mana? Ini arraynya. Oke. Kemudian langsung kurung tutup aja. Oke. Kemudian titik koma. Kita lanjut ke yang kedua. Oke. Untuk ke bawah kita menggunakan Alt Enter ya. Kemudian Y itu apa? Y itu sekarang menjadi count if. Oke, count if. Count apa nih? Count ini semua. Oke. Kriterianya apa? Kriterianya X. Oke, karena unique itu ada kriterianya. Tutup count if-nya. Kemudian titik koma. Oke. Nah, lanjut sekarang ya. Lanjut ke Alt Enter. Oke. Nah,
inilah konsep yang baru nih. Oke, dan sayangnya ini ada di Excel 365. Oke, semoga teman-teman yang pakai Excel 365 punya rumus ini. Rumus ini disebut hashtag dan V-stack. Oke, hashtag dan V-stack. Sebelumnya kita kasih dulu ya. Ini saya akan kasih spasi di depan supaya nggak hilang. Hashtag and V-stack apa artinya? V-stack, oke. Kita baca definisinya adalah vertically stacked array into one another. Jadi kalau saya punya satu array, oke, kemudian saya mau nge-stack itu dengan array yang lain, oke, itu bisa. Misalnya saya punya array ya, arraynya misalnya 1 dan 2. Ini array ya, merupakan kolom 1 dan 2. Dan saya mau nge-stack ini dengan array 3 ya dan 4. Kayak gini. Oke, enter. Jadi saya pertama punya array ini dulu nih, 1 dan 2. Kemudian saya stack lagi 3 dan 4 gitu ya. Jadi ada 2 array yang di stack secara vertikal. Oke. Kalau hashtag gimana? Atau hashstack, oke, hashtag. Kebalik, dia akan menyusun secara horizontal. Jadi misalnya saya punya array yang bersifat row ya. Akan saya 1, oke, 2, 3. Hati-hati. Sekarang saya menggunakan backslash. Inilah kenapa penting untuk tahu perbedaan backslash, titik dan koma. Oke. Ini dengan kurung kurawal dan array. Ini adalah 1, 2, 3 ke bawah. Oke, dan saya punya yang kedua ya, yang kedua misalnya 4, 5 dan 6, kurung kurawal, kurung tutup, enter. Jadi saya punya area yang pertama nih 1, 2, 3 dan saya gabungkan dengan area yang kedua 4, 5, 6 dan dia menjadi 1. Oke, ini adalah fungsi dari hashtag atau hashstack. Oke, ada 2 konsep ini ya. Jadi itu gunanya ya. Saya akan balik lagi ke rumus, teman-teman. Oke, saya akan balik lagi ke rumus di sini. Dan sekarang berarti kita udah bisa bikin ya, karena saya bisa menggunakan hashtag. Saya delete, oke, saya ulang dari depan. Kita pakai let, oke, Alt Enter. Kita akan menggunakan X sebagai unique, oke, sebagai unique. Array-nya adalah yang ini, oke, kurung tutup, titik koma, Alt Enter lagi, kita pilih Y. Y-nya itu adalah count if. Oke. Kemudian count if apa nih? Count if-nya adalah tabel di sini adalah range-nya dan kriteria adalah X. Oke, kurung tutup untuk menutup count if-nya, titik koma, Alt Enter. Sekarang saya mau bikin hashtag. Apa yang mau di hashtag? Ini hashtag ini dengan choose yang tadi hampir sama ya. Jadi yang kita mau hashtag apa nih? Kita mau nge-horizontal 2 array. Yang pertama adalah X dan Y. Oke, X dan Y. Jadi ini hasilnya akan menjadi kolom pertama adalah X, kolom kedua adalah Y. Sama seperti choose yang tadi. Oke. Tapi ini nggak seharusnya di sini. Karena ini adalah yang di putih-putih ini ya. Jadi kita perlu satu array di atas yang perlu kita taruh di atas yang isinya adalah judul. Oke, jadi sebelum hashtag saya akan menggunakan lagi rumus V-stack. Oke. Saya bikin array yang pertama. Array yang pertama adalah judul. Oke, judulnya adalah dalam kurung kurawal. Oke, judulnya adalah kategori. Oke, dan dengan backslash karena dia ada di sebelah kanan. Oke, yang kedua adalah count. Oke, kurung tutup, kurung kurawal. Oke, kemudian titik koma. Oke, jadi yang pertama, VStack akan bikin satu array di atas yang isinya kategori dan count, dan dia akan ditumpuk di bawahnya dengan hasil dari hashtag. Oke, kurung tutup untuk menutup VStack, kurung tutup untuk menutup let. Oke, semoga berhasil ya. Oke, saya enter dan boom. Oke, nah ini belum disortir nih teman-teman, belum disortir ya. Jadi di bagian hashtag, oke, di bagian hashtag kita akan menggunakan rumus sort. Oke, rumus sort, array-nya mana? Ini semua array-nya. Kita mau yang keberapa? Kita mau yang sebentar. Kita mau yang keberapa? Kita mau yang ke di hashtag-nya. Kita mau sort yang sort index yang keberapa? Kita mau yang kedua dan -1 karena kita mau descending. Kita tutup hashtag-nya, kita tutup VStack-nya. Oke, kita tutup let-nya. Enter. There we go. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Oke, dari kosong
kita bisa bikin begini. Dan rumus yang saya buat, oke, yang teman-teman boleh banget cobain, itu menggunakan rumus let, unique, countIF, vstack, sort, dan hashtag. Oke, jadi 6 rumus digabungin jadi satu, kita bisa bikin kayak gini. Keren banget ya. Keren banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya Excel 365, udah saatnya dipelajari dan dicoba karena rumus let ini super keren. Nah, belum ya, karena kita mau nambahin yang tidak menjawab ya. Saya akan copy ke bawah dan teman-teman perhatikan apa yang terjadi di sini. Oke, saya copy dan boom. Tidak menjawabnya langsung masuk dan langsung masuk angkanya 4 dan sudah disortir. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang seperti ini, yang mau dinamis, ya, yang mau cuma satu rumus aja, supaya nggak pusing-pusing, oke, pelajari rumus ini, oke, dan kita bisa kombinasi 6 rumus dalam satu formula yang panjang banget nih, tapi sama saya breakdown nih supaya memudahkan.